Sejak kepulangannya ke Indonesia, nama Laura Mezani Nasiru Asri atau yang akrab disapa Loli hingga kini masih menjadi topik yang paling hangat diperbincangkan oleh netizen. Bagaimana tidak, tak lama dari kepulangannya ke tanah air, sudah ada beberapa isu yang menyambutnya. Mulai dari ia yang dikabarkan dideportasi karena tidak melanjutkan pendidikan di UK hingga rela pulang demi sang pacar. Dan statement itu sendiri muncul dari mulut sang ibunda Nikita Mirzani yang terus menduga jika putri sulungnya itu rela melakukan segalanya demi kepuasan semata. Tentu semakin kesini pemberitaan tersebut pun semakin berhembus kencang lantaran Loli tak juga muncul untuk memberikan klarifikasi yang sebenarnya. Lambat laun opini tersebut melintang luas di media sosial. Loli yang sudah habis kesabaran pun akhirnya muncul untuk pertama kali di hadapan media. Tentu kemunculannya kali ini bertujuan untuk menjawab semua isu yang dikatakan oleh sang ibunda yang menurutnya tidak benar. Lantas, seperti apa hubungan antara Loli dan Nikita saat ini? Dan seperti apa pula jawaban Loli soal pemberitaan yang menyebut jika ia dideportasi lantaran berhenti sekolah? Kalau untuk deportasi itu bohong ya, untuk deportasi karena aku pulang juga itu pakai uang aku sendiri, aku juga yang beli tiketnya sendiri. Jadi kalau untuk deportasi itu bohong. Kalau untuk tidak melanjutkan sekolah tuh maksudnya kayak gimana? Putus sekolah? Enggak. Kalau untuk putus sekolah itu enggak sama sekali. Karena emang di UK itu aku udah lulus. Sebenarnya yang pengen ngebikin aku putus sekolah itu sebenarnya ibu aku sendiri. Tapi aku jadi pada saat itu lagi ujian disuruh pulang sama dia, tapi akunya nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang aku putus sekolah, ya nggak putus sekolah, lulus kok, aku punya sertifikatnya. Masih belum karena emang dia yang ngeblok aku sih, emang dia nggak mau kontakan IG-nya aja ngeblok aku. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri, gitu. Nggak perlu dipaksa. Kalau untuk baikan sama mama juga dari awal ke Indonesia juga mau baikan sama mama, tapi mungkin ibu akunya aja yang masih belum mau baikan ya. Kalau untuk usaha-usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong kalau seperti itu. Mungkin dikasih waktu dulu, abis itu baru nanti coba lagi gitu aja. Pernah dong. Kalau untuk itu, untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali, abis dari bandara itu langsung ke rumah. Seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah, tapi emang nggak dibukain pintu aja sama dianya, nggak boleh masuk. Waktu sama Fadel juga nggak boleh masuk, sama Fadel nggak boleh masuk, aku sendiri pun nggak boleh masuk. Karena emang kalau yang saya lihat di internet ini, dia ini menggiring opini bahwa dia ini tidak mau nerima aku ini karena Fadel. Padahal kan enggak ya, padahal kan emang dia ini emang udah nggak mau nerima aku dari awal. Tapi ya yang bikin aku bingung juga itu kenapa harus ngebawa-bawa Fadel. Padahal kan alasannya dia tidak mau nerima aku ini kan bukan karena Fadel. Kalau misalnya emang bukan karena Fadel, terus 2 kali ke rumah, kok nggak dibukain pintu? Itu kan nggak sama Fadel, gitu aja. Kalau untuk itu benar, karena emang biar tidak ada kesalahpahaman antara netizennya aja, biar tidak menggiring opini netizennya kalau aku kesini itu cuma buat Fadel. Sebenarnya kan tidak seperti itu, sebenarnya kan buat Fadel dan ibu aku juga. Semakin kesini, hubungan antara Loli dengan Nikita Mirzani belum juga menunjukkan hasil yang positif. Dengan terlontarnya kata-kata rasa tidak peduli terhadap sang anak, membuat hubungan antara Loli dengan Nikita Mirzani semakin runyam. Ditambah lagi, adanya pemberitaan miring yang terus beredar luas di mana-mana. Namun, mengingat sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri akan tiba, kini hubungan keduanya pun semakin disorot karena dinilai tidak pantas jika keduanya masih berseteru di bulan yang amat suci ini. Sebagaimana hal itu juga coba ditafsirkan oleh Ustadz Fatullah yang menjelaskan hukum dalam Islam jika ada seorang ibu dan anak yang masih berseteru di bulan penuh berkah ini.
Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Ya dijalanin aja karena mungkin emang ini emang udah jalan takdir aku ya emang harus disyukurin aja. Nggak perlu dipusingin sih. Nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Dalam kacamata Islam antara ibu dan anak itu hubungan sampai ke akhirat. Karena sang anak ini keluar dari rahim seorang ibu. Makanya nanti sampai ke akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan orang tuanya. Dan Rasul mengatakan kullu mauludu yuladun alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini adalah fitrah, suci. Oleh karenanya tergantung bagaimana orang tua mendidik anaknya. Apakah dia Majusi, Nasrani dan sebagainya. Oleh karenanya ketika ini terjadi ada polemik di antara keduanya, maka kewajiban sebagai seorang ibu makanya menasihat dengan cinta dan kasih sayang, dikasih perhatian, arahan, nasihat, supaya jangan sampai ada rasa kebencian antara anak ke orang tua. Seorang ibu, bagaimanapun dia seorang ibu, pasti hatinya itu penuh cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Jikalau seandainya ada seorang anak meminta maaf pada orang tuanya, mungkin salah perkataan, salah ucapan dan sebagainya, ini yang menyebabkan kemarahan orang tua. Tapi sekeras-kerasnya seorang ibu ketika anak minta maaf, pasti ibunya memaafkan. Nggak ada ibu yang tidak memaafkan. Tidak ada. Kalau seandainya ibu tidak memaafkan, anak sudah berusaha dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sang anak jangan putus asa, terus melanjutkan hubungan silaturahim. Ingat, jangan ada kebencian meskipun ibu Anda tidak memaafkan, tapi berikan sesuatu yang terbaik seperti hadiah, terus komunikasi lewat WA, diblokir tetap datang ke rumahnya. Jangan sampai putus asa ketika ada sesuatu yang memang tidak ada kata maaf yang keluar dari seorang ibu, tiba-tiba anak surut nih, tidak ada sudah deh, tapi harus ikhtiar maksimal secara totalitas untuk kata minta maaf kepada orang tua. Insya Allah maka Allah akan berikan rahmat di hatinya, hidayah di hatinya, dan pasti akan mencair. Ya artinya kalau ini sampai polemik ini sampai besar, sampai ada cibiran dari warganet yang mungkin ada sindiran-sindiran yang bisa meretakkan hubungan di antara keduanya. Kita sebagai orang yang melihat ini, yang ada kita harus mendoakan, itu yang pertama. Yang kedua harus mengislahkan bainan nas di antara keduanya nih yang sedang berseteru, anak dan orang tuanya, ibunya. Maka ini bulan Ramadan, bulan baik, bulan yang penuh ampunan, maka hendaknya redakan dengan apa? Dengan hati yang baik, saling memaafkan satu sama lain. Kalau ini semakin panjang, maka puasa kita nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat kita ditolak sama Allah Subhanahu wa taala kalau satu sama lain tidak ada saling memaafkan, memutuskan hubungan silaturahim, maka dosanya besar. Bisa hampir lagi mau mendekati Idul Fitri nih. Idul Fitri kembali suci, maka sang ibu harus memaafkan dong kesalahan daripada anaknya. Anaknya nggak mungkin, pasti ada sesuatu asbab dan akibat kenapa bisa seperti itu. Begitupun mungkin ibunya, pasti ada asbab dan akibat kenapa bisa seperti itu, tidak memaafkan kesalahan orang tua. Masing-masing adalah introspeksi. Yang penting kuatkan hati kebaikan untuk silaturahim.